Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin Akademi Tafakuh Fiddin ya, Mesh Institute. Melanjutkan kajian syarah hadis Sahih Bukhari ya, Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di kitab ilmu bab al-ilmu qoblal qawli wal amal, melanjutkan yang sebelumnya. Di PDF-nya halaman 212. Itu sampai di pembahasan ya, qauluhu, perkataannya ya, perkataan Imam Bukhari. Wa qala, ay Allah azza wa jalla ya, dan berfirman ya, maksudnya Allah azza wa jalla karena di awal Imam Bukhari mengutip ayat ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ay Allah azza wa jalla, wa huwa ma'tufun ala qawlihi, dia ma'tuf ya kepada firman-Nya, liqaulillahi ya, berdasarkan firman Allah, innama yakhsyallaha, ya hanyalah yang takut kepada Allah ya, min ibadihi al ulama. Ayyahafu minallahi, ya takut kepada Allah, min ilmin man ya, yakhafu minallah, takut kepada Allah, man alima qudratahu, siapa yang mengetahui kekuasaannya, wa sultanahu ya, dan kekuasaan kerajaannya, wahum al ulama'u, mereka adalah para ulama. Qalahu Ibnu Abbasin, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas ya. Jadi waqala jalla dzikruhu itu atop ya ke yang paling awal ya. Jadi setelah Imam Bukhari menyebutkan judul ya, judul bab ya, beliau mengatakan liqaulillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, lalu kemudian mengatopkan ayat-ayat lainnya yang beliau sebutkan. Ya, ini menunjukkan orang yang paling takut ya kepada Allah adalah para ulama ya, karena dengan semakin bertambah ilmu ya, mengenal Allah, mengenal ilmu-ilmu yang bersumber dari Allah ya, yang bersumber dari wahyu Allah ya, kita semakin mengenal keagungan Allah, kebesaran Allah, sehingga semakin ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya dengan bertambah ilmu akan bertambah iman ya, ketika memang kita benar ya di dalam belajar ilmunya itu. Karena belajar ilmu yang benar adalah bisa melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, firman Allah, wa ma yaqiluha ya. Itu yang berikutnya. Al-Ankabut ayat 43, wa ma yaqiluha illal alimun ya, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Alim. Ya, jadi untuk jamak dari alim itu bisa menggunakan jamak taksir ya, ulama. Bisa juga menggunakan jamak mudzakkar salim, alimun. Wa may yaqiluha, tidak memahaminya, ay al-amsala al-madrubata. Ya, perumpamaan yang dibuat ya, karena kaitannya ayat ini sebelumnya membahas tentang perumpamaan-perumpamaan ya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan.
Nah, tidak bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ya, yang bisa memahami maksud Allah ya di dalam memberi perumpamaan, ya di dalam mengambil pelajaran-pelajaran ya untuk bisa diterapkan di dalam kehidupan. Qauluhu ya, kemudian ayat berikutnya surat Al-Mulku ya. Ayat 10 ya, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka mengatakan kalaulah kami dulu ya ketika di dunia mendengar atau berakal, niscaya kami tidak akan termasuk ke dalam para penghuni neraka sa'ir. Ya law kunna nasma'u ay sami'a sam'a ya. Ay sam'a man ya'i wa yafhamu. Sam'a ini masdar ya. Jadi maksudnya kalaulah kami dulu mendengarnya siapa ya, mendengarnya orang yang ya'i ya, dari wa'ayai artinya menyadari ya atau memahami, wa yafhamu dan memahami. Jadi kalaulah jadi ini penyesalan orang-orang kafir ketika mereka masuk ke dalam neraka ya, menyesal kenapa dulu di dunia tidak mau mendengar. Nah, maksudnya mendengar yang disertai dengan pemahaman ya, kesadaran, menerima ya, sami'na wa ata'na gitu. Karena kalau hanya sebatas mendengar kan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang ingkar, durhaka, mereka mendengar tapi sami'na wa asaina ini. Kami mendengar dan kami durhaka. Ya, au naqilu atau kami berakal ya, memahami. Akla man yumayizu, yaitu maksudnya berakal yang bisa membedakan ya mana yang baik, mana yang buruk ya di dalam perkara-perkara ya, sehingga akan menjadi acuan di dalam amalannya. Wahadi awsafu ahli ilmi, ini adalah sifat-sifat ahli ilmu. Jadi mendengar ya, memahami. Fal makna laukuna min ahli ilmi. Jadi eh, kalaulah kami mendengar dan berakal ya, maknanya berarti kalaulah kami termasuk orang yang berilmu, ya orang yang belajar lalu mendapatkan ilmu. La alimna ma yajibu alaina, niscaya kami mengetahui apa yang wajib atas kami, fa amilna bihi fa najauna, ya lalu kami mengamalkannya dan kami selamat. Jadi penyesalan orang-orang kafir itu mereka tidak, kenapa dulu tidak mendengar, tidak memahami, maksudnya tidak belajar. Ya, gitu. Jadi penyesalan di akhirat itu ya adalah kenapa dulu ketika di dunia tidak sungguh-sungguh belajar ya, karena kualitas iman, kualitas amal soleh kita itu sangat ditentukan dengan ilmu. Jadi yang Allah nilai itu kan kualitas, bukan kuantitas. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala masih di surat yang sama, yaitu Al-Mulku itu ayat 2-nya, alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Ahsanu amala, yang paling baik, yang paling berkualitas. Ya, bukan aksaru amala, yang paling banyak. Nah, kualitas itu ditentukan dengan ilmu. Semakin orang berilmu, maka kualitas amalnya semakin tinggi. Ya, mungkin saja dari segi gerakan fisiknya sama, tapi penghayatannya beda orang berilmu itu. Ya, sholatnya 2 rakaat sama gitu ya. Tapi antara orang yang ilmunya seadanya dengan orang-orang yang kemudian faqih, orang yang
berilmu, tafaqquh fiddin. Ya, itu penghayatannya beda. Nah, sehingga kualitas sholat itu akan berbeda. Dan juga akan berbeda dalam pahala yang akan didapatkan. Ya, nah ini pentingnya kita terus belajar ilmu. Qauluhu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Imam Bukhari juga menyebutkan apa namanya hadis. Ya, tapi sebelum hadis ada yang dilewati ayat wa hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi Imam Bukhari juga mengutip ayat ya surat Az-Zumar ayat 9 ya apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ya, tentu ini pertanyaan ingkari ya untuk mengingkari gitu ya. Artinya orang yang berilmu ya tentu beda dari orang-orang yang tidak berilmu. Seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, lalu kemudian mengutip hadis ya man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya, jadi ini memang di dalam apa namanya sub temanya, subjudulnya Imam Bukhari banyak mengutip ayat, mengutip hadis dan ketika mengutip hadis pun biasanya beliau tidak mengemukakan sanadnya ya karena memang judul gitu ya, bagian dari judul. Tidak masuk kepada hitungan hadis yang diriwayatkan oleh beliau secara langsung ya. Begitu. Ada yang memang diriwayatkan ya hadis-hadis itu oleh beliau dengan sanadnya pada tempat-tempatnya. Ada juga yang memang tidak beliau riwayatkan dalam arti tidak sesuai syarat beliau gitu. Hanya disebutkan dalam judul saja ya disebutnya secara mu'allaq. Ya, secara mu'allaq artinya tidak menyebutkan sanadnya ya. Jadi beliau langsung mengatakan qala Rasul itu tidak ada menyebut sanad. Itu disebut dengan hadis mu'allaq ya. Tapi mu'allaq Imam Bukhari nanti bisa dilihat ya. Ada yang sahih, ada yang apa namanya dhaif juga ya. Tapi beliau jadikan judul artinya secara makna benar gitu ya. Beliau menganggapnya benar secara makna. Ya, nah biasanya kalau beliau menyebutkan di dalam ta'liqnya itu dengan sigot jazm ya, artinya menggunakan fi'il ma'lum ya, waqala misalnya. Warawa ya, meriwayatkan misalnya dengan fi'il ma'lum. Itu disebutnya sigot jazm dalam ilmu hadis. Maka itu kuat sahih. Tapi kalau dengan sigot fi'il majhul ya disebutnya sigot tamrid. Ya, ruwiya ya kila ya itu menunjukkan lemahnya hadisnya. Nah, di sini beliau mengatakan dengan sigot jazm ya waqala Nabi SAW bersabda. Nah, ini sahih hadisnya. Nanti dibahas oleh Ibnu Hajar. Siapa yang Allah kehendaki ia kebaikan, maka Allah akan membuat dia paham terhadap agama ya. Yufaqihu. Jadi dia itu menjadi faqih ya, menjadi faqih, paham di dalam agama. Nah, makna fikih di sini dalam hadis ini masih bermakna umum ya, artinya memahami agama ya seluruh ilmu agama gitu. Ya, karena kemudian kan belakangan istilah fikih itu menjadi terkhusus kepada salah satu bidang dari ilmu syar'i. Jadi ilmu fikih ya. Jadi fikih di dalam makna hadis ini tidak hanya mencakup fikih dalam arti hukum-hukum amalan ya secara fisik ya, tapi mencakup semua bidang ilmu syariat, baik akidahnya, akhlaknya ya, fikihnya, memahami tafsir hadis-hadis semua secara umum ya fikih di sini. Kada fi riwayatil aksar begitu dalam riwayat kebanyakan. Wa fi riwayatil mustamli dalam riwayat mustamli
Ya, maksudnya perawi yang meriwayatkan Sahih Bukhari ya, ini kan di mukadimah sudah dibahas, mukadimah Fathul Bari tentang siapa saja para perawi dari Imam Bukhari. Di antaranya di sini Al-Mustamli meriwayatkan dengan redaksi yang agak berbeda ya, yaitu yufahimhu, dengan redaksi yufahimhu. Walaupun secara arti kan sama ya antara yufaqihu dengan yufahimu. Karena al-fiqhu itu ya al-fahmu. Bil ha'il musyadadati, dengan hak yang bertasdid, jadi yufah pakai tasdid hanya. Al-maksurah kasroh ya yufahi ya. Ba'daha mim, setelahnya mim, yufahimuhu, yufahimhu ya. Wa qad wasalahul muallifu bil labdil awwali ba'da hadza bi babaini kama sayati. Dan sungguh penulis ya Imam Bukhari telah menyambungkannya, maksudnya dengan sanadnya dengan lafaz yang pertama, yaitu dengan lafaz yufaqihu. Setelah ini dengan dua bab ya. Jadi setelah dua bab lalu beliau menyebutkan. Jadi hadis ini juga diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dengan sanadnya gitu ya. Wa amma lafdzu tsani fa akhrajahu. Nah, adapun lafaz yang kedua yaitu dengan lafaz yufahimhu, yaitu dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim fi Kitabil Ilmi min tariqi Ibni Umar ya, dari jalur Ibnu Umar an Umar marfu'an secara marfu wa isnadu hasan, sanadnya hasan. Wal fiqhu wal fahmu, ya al fiqhu itu adalah al fahmu, faham ya secara bahasa. Kalau Allah Ta'ala la yakaduna yafqahuna hadisa, hampir mereka tidak memahami pembicaraan. Ay la yafhamun, mereka tidak paham. Wal murad al fahmu fil ahkam syar'iyyati, yang dimaksud adalah paham dalam hukum-hukum syariat. Ya, hukum-hukum juga mesti bersifat umum ya, hukum dalam akidah, dalam fikih ya. Jadi masih bermakna umum, mencakup seluruh ilmu-ilmu syariat ya yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Qauluhu, perkataannya atau sabdanya ya, ini juga hadis, mengutip hadis. Wa innamal ilmu bita'allum, ilmu itu didapatkan dengan belajar. Ya, jadi bukan dengan bertapa misalnya atau dengan apalah gitu ya, melakukan ritual tertentu ya, tidak ya, ilmu itu dapat dengan belajar. Wa hadisun marfu'un aidon Auradahu Ibnu Abi Asim wa Tabrani min hadis Muawiyah ya aidan bilafdi, dengan lafaz ya ayuhan nas ta'allamu, wahai manusia belajarlah, innamal ilmu bita'allum, ilmu itu didapat dengan belajar, wal fiqhu bitafaqquh, dan fikih itu ya dengan cara tafaqquh, tafaqquh fiddin ya. Ini juga redaksinya di dalam ayat, ada juga di dalam surat At-Taubah ya 122 ya. Maka lil mu'minina ya lian firu kafa walaula nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din ya wal yunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdzarun. Wa ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, isnaduhu hasan. Ila ana fihi mubhaman, ya hanya saja di dalamnya ada yang mubham, kurang jelas, ya ta'dada bimajihi, yang dikuatkan ya dengan kedatangannya min wajhin akhar, dari sisi yang lain. Warwal Bazzaru nahwahu, ya Bazzar meriwayatkan yang semisalnya min hadis Ibnu Mas'udin mauqufan, dari hadis Ibnu Mas'ud secara mauquf. Warwahu Abu Nuaim ya al-Asbahani marfu'an secara marfu'. Qafil bab an Abi Darda wa ghairihi, ya, dan di dalam bab ini dari Abi Darda dan yang lainnya. Fala yugtaru, maka jangan terkecoh ya biqauli man ja'alahu min kalamil Bukhari, dengan perkataan orang yang menjadikannya dia termasuk perkataannya Imam Bukhari ya, jadi ini bukan perkataan Imam Bukhari, tapi memang ada ya dasar ya, dia hadis yang hasan ya.
Wal makna laisa al apa laisal ilmu mutabaru ya ilal ma'khud ya laisal ilmu al mutabaru ya ilal ma'khudhu ilal ma'khudhu atau bisa juga ilal ma'khudha ya ini mustasnanya apa namanya taman manfian ya karena hukum mustasna ada 3 ya ada taman mujaban, taman manfian dan nakis. Ya, taman itu artinya ada mustasna minhunya. Ya, kalau mujaban itu positif, manfian negatif. Nah, di sini taman manfian karena ada lafaz negatifnya laisal ilmu ya, bukan tidak itu laisa manfi. Sehingga hukum mustasna bagi taman yang manfian ya itu bisa mansub bisa ittiba ya, bisa itba mengikuti. Jadi bisa al-ma'khudhu, bisa juga al-mahudha. Minal anbiya'i ya yang diambil dari para nabi wa warasathum wa warasatuhum minal anbiya wa warasatihim ya atau ke minal anbiya'i wa warasatihim ala sabili ta'allumi. Gitu. Jadi makna dari hadis ini namal ilmu bita'allum yaitu maknanya tidak ada ilmu yang dianggap ya dianggap sebagai ilmu ya kecuali yang diambil dari para nabi dan dari para pewaris nabi dengan cara belajar. Begitu. Tidak bisa kemudian hanya mikir sendiri gitu ya, tidak belajar kepada ilmunya para ulama yang sambung menyambung secara bersanad ya, sambung menyambung sampai kepada Rasul ya. Ada warisan dari para nabi ya dari Nabi Muhammad SAW ya khususnya. Ya, dan disebut para nabi juga karena memang wahyu yang Allah berikan juga di sana di dalamnya juga ada pengajaran syariat dari nabi-nabi sebelumnya ya kisah-kisah. Karena Al-Quran juga menghimpun ilmu seluruh ilmu yang terdahulu juga ilmu para nabi sebelumnya juga terdapat di dalam Al-Quran. Qauluhu wa qala Abu Dzar ila akhirih ya ini singkatan ya Hamzah lam kha ini ila akhirih dan seterusnya ya DST. Abu Dzar berkata, nah ini mengutip perkataan Abu Dzar ya. Ya yaitu waqala Abu Dzar la wada'tum samshamah ala hadihi wa asyara ila qafahu summa zanantu anni anfidu kalimatan sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya la anfadtuha. Nah, itu perkataan Abu Dzar yang dikutip ya oleh Imam Bukhari. Ya, jadi maksudnya kalau kata Abu Dzar, kalaulah kalian meletakkan somsomah itu pedang yang tajam, beliau berisyarat ke tengkuk, ke leher. Artinya kalau kalian letakkan pedang tajam di leherku, maksudnya akan membunuhku, ya. Gitu. Kemudian aku meyakini ya harus menyampaikan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah, ya sebelum kalian ya bisa merealisasikan pembunuhan terhadapku. Ya, artinya sebelum kalian membunuhku, sebelum pedang itu mengenai aku, maka ya aku akan tetap menyampaikan hadis itu. Nah, ini ada apa namanya? Ada sebab ya sababul wurudnya dari perkataan Abu Zani ada cerita ya kisah sebelumnya ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Kenapa Abu Zar berkata seperti itu? Ada ta'liq ya ruwi ta'liq ini ya ta'liq itu tadi yang kita bahas hadis yang mu'allaq ya yang disebutkan oleh Bukhari tanpa sanad di judulnya ruwinahu ya diriwayatkan ia diriwayatkan kepada kami mausulan secara bersambung fi musnadid darimi di dalam musnad ad-darimi wa ghairihi dan yang lainnya
Min tariqil Auza'i, dari jalur Al-Auza'i. Haddasani, ya, dia mengatakan telah menceritakan kepadaku Abu Katsir, yakni Malik bin Marsad. Ya, Malik bin Marsad, Abu Katsir. Anabihi, dari ayahnya. Qala ataitu Abu Zar, aku mendatangi Abu Zar. Wa huwa jalisul indal jumratil wusta, ya. Dia sedang duduk di jumrah wusta. Wa qad isama alaihin nas. Orang-orang berkumpul terhadapnya. Yastabtunahu, meminta fatwa kepadanya. Fatahu rajulun, lalu datang seseorang laki-laki. Fawaqafa alaihi, dia berdiri, ya, menghadapnya. Tsumma qala, kemudian dia berkata, alam tunha anil futya, bukankah engkau dilarang dari berfatwa? Ya, jadi orang itu mengatakan, bukankah engkau, ya Buzar, dilarang dari berfatwa? Farafa'a ra'sahu ilaihi, lalu beliau mengangkat kepala kepadanya. Faqala araqibun anta alayya, apakah kamu ini memata-matai saya? Ya. Nah, lalu beliau mengatakan la wada'tum fadzakara mislah. Lalu beliau menyebutkan yang semisal dengan yang disebutkan oleh Bukhari tadi. Ya, jadi kalau tadi, ya, perkataannya, kalau kalian meletakkan pedang di tengkukku, di leherku, ya, untuk membunuh, lalu aku harus menyampaikan hadis dari Rasulullah, aku akan tetap menyampaikan karena itu kewajiban, ya, untuk menyampaikan ilmu, ya, artinya tidak takut walaupun harus dibunuh karena menyampaikan ilmu ini. Waruwinahu fil hilyah, ya, diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Al-Hilyah min hadzal wajhi, ya, dengan bentuk yang ini. Wabayna apa? Wabayana, ya, wabayana, dia menjelaskan. Hilyah ini memang kitab Hilyatul Auliya, karya Abu Nuaim, ya, Al-Asbahani. Yang menjelaskan analadzi hotabahu, yang rajulun min Quraisyin, yang berbicara kepada beliau, kepada Abu Dzar, itu adalah seorang laki-laki dari Quraisy. Wa analadzi nahahu anil futya, dan bahwa yang melarangnya dari berfatwa adalah Utsman radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah. Wakana sababu dalikna, ini ada sebabnya. Sebab hal itu anahu kana bisyam, ya, bahwa dia asalnya berada di Syam. Ya, Syam itu kalau sekarang kan mencakup 4 negara, ya, Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Fakhtalafa ma'a Muawiyah, dia berbeda dengan Muawiyah fi ta'wili qaulihi ta'ala, dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala. Waladina yaknizuna dzahaba wal fiddata, ya, yang menimbun emas dan perak. Faqala Muawiyah, Muawiyah mengatakan nuzilat fi ahlil kitab khosotan. Dia turun tentang ahlul kitab secara khusus. Waqala Abu Dzar, sedangkan Abu Dzar mengatakan nuzilat fihim wa fina, ya, dia diturunkan pada mereka dan pada kami, ya, berkaitan dengan orang muslim dan juga ahlul kitab. Ya, fakataba Muawiyah ila Utsman, lalu Muawiyah menulis kepada Utsman, fa arsala ila Abi Dzarin, ia mengutus kepada Abi Dzar, fa hasarat munaza'ah, terjadilah perselisihan, adat ilantiqali Abi Dzarin anil Madinah, yang membuat kepada pindahnya Abu Dzar anil Madinah, ya, dari Madinah. Fasakana Robazah, ya, lalu dia tinggal di Robazah. Bifathir ro, ya, wal muwahadah, ya, muwahadah maksudnya bertitik satu, itu ba, jadi difatahkan ro dan ba-nya berarti Robazah, ya. Wazal al mu'jamah, ya, zal yang bertitik, ya, ila an mata, ya, sampai dia meninggal di Robazah ini. Rawahun Nasai,
Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai ya. Jadi kalau kita mendengar cerita dari para sahabat, ya, mereka adalah manusia yang tidak maksum. Seringkali terjadi perbedaan ya dalam ijtihad, dalam banyak hal ya, tetapi merupakan akidah ini ya, hati-hati ya, hati-hati ketika kita membahas para sahabat. Merupakan akidah sebagaimana dijelaskan ya dalam pembahasan akidah yang sudah kita bahas ya, matan akidah Al-Qayrawaniyah tentang sahabat. Kita meyakini bahwa mereka semuanya adalah orang-orang soleh, orang-orang amanah, kulluhum udul, bahkan ditazkiyah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang mulia. Ketika terjadi perselisihan, perdebatan, tidak boleh kemudian kita mencederai kehormatannya, ya, menjatuhkannya, merendahkannya, menuduh dan sebagainya, itu sangat bahaya. Ya, menuduh para sahabat itu. Ya, jadi kita harus memahami mereka berijtihad. Apalagi Muawiyah itu sahabat yang mulia, yang kemudian di dalam sejarah banyak dipersalahkan, direndahkan, dihina, dijatuhkan kehormatannya. Nah, ini bahaya. Ya, orang Syiah itu kan sangat luar biasa penghinaan mereka itu. Ya. Nah, kita memposisikan mereka adalah orang-orang mulia. Ya, karena semua sahabat Nabi itu mulia. Para sahabat Nabi itu. Ya, jadi ketika terjadi ini perbedaan ijtihad ya, antara sikap Utsman, Muawiyah, kemudian Abu Dzar ya, Al-Ghifari. Muawiyah itu pada saat kan menjadi gubernur di Syam ya, sedangkan Utsman menjadi khalifah pada saat itu. Dan Abu Dzar ini memang memiliki sikap zuhud ya, jadi dia tidak mau terlibat di dalam pemerintahan, dan juga sikapnya agak keras ya terhadap pemerintahan ya, kritik-kritik ya, sehingga beliau dia memilih untuk beruzlah ya, makanya ditempatkan di Robazah ini. Karena memang dulu Abu Dzar itu sangat terkesan dengan ucapan Nabi kepada beliau. Ketika pernah dulu Abu Dzar itu kan minta ditunjuk sebagai pemimpin di kabilahnya ya, kabilah Ghifar ya. Dia kan dari kabilah Ghifar ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu Rasul mengingatkan, dan Rasul itu sangat-sangat pandai di dalam melihat para sahabatnya ya, kelebihan, kondisi, karakter ya, perbedaan antara sahabat, dan beliau selalu menempatkan pada tempat yang sesuai ya, lalu melihat di mana kemuliaannya, sehingga kan ada kelebihan-kelebihan tersendiri masing-masing sahabat itu. Nah, kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, ini aroka do'ifan. Aku itu melihat engkau lemah, wahai Abu Dzar. Jadi engkau tidak layak menjadi pemimpin ya. Bukan berarti Abu Dzar tidak soleh. Dia soleh, amanah. Nah, sedangkan untuk kepemimpinan itu tidak cukup soleh dan amanah, tapi harus memiliki kekuatan. Harus bisa mempengaruhi orang, harus bisa mengatur gitu ya, mengelola ya. Gitu. Sehingga syarat pemimpin itu adalah memiliki amanah. Ya, amanah tentu adalah merupakan dampak dari kesolehan. Ya, dan kekuatan, punya kekuatan. Dua syarat ini menjadi pemimpin itu. Sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat. Misalnya ketika menyebutkan tentang malaikat Jibril yang menjadi pemimpin di kalangan malaikat, ya muta'un sama amin. Itu kan dikatakan dalam ayat itu zikuwatin indadil arsy makin. Ya, di situ di ayat itu disebutkan dua sifat, yaitu
Amin, amanah, Jibril itu amanah menyampaikan wahyu dari Allah, dan juga Dzul Quwah memiliki kekuatan. Begitu juga ketika berbicara tentang apa namanya kisah Nabi Musa alaihissalam yang oleh putri karena dua putri dari Nabi Syuaib ya yang ditolong oleh Musa itu dia mengatakan kepada ayahnya jadikan dia itu sebagai orang yang bekerja pada kita. Lalu mengatakan inna khairu man ista'jarta al-qawiyul amin. Ya, sebaik-baik orang yang engkau jadikan apa namanya pekerja atau diberi amanah itu adalah al-qawiyul amin, orang yang memiliki kekuatan dan amanah. Jadi syarat dari kepemimpinan dua sifat ini, makanya dua sifatnya dibahas secara panjang lebar oleh Ibnu Taimiyah ya dalam kitab As-Siyasah Asyariyah. Jadi siyasah syariah ini penting ya tentang politik dalam Islam. Itu dibahas oleh Ibnu Taimiyah ya tentang dua syarat pemimpin ini adalah punya kekuatan dan amanah. Nah, kata beliau, kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Siyasah Syariah itu sedikit orang yang punya dua ini gitu. Ada yang punya kekuatan tapi dari segi amanahnya agak kurang, dari segi kesolehannya kurang. Ada yang kesolehannya, amanahnya apa namanya kuat tapi dari segi kekuatannya lemah. Apa namanya keahlian, kapabilitas gitu ya, kemampuan dia dalam memimpin begitu. Ya itu sangat sangat apa namanya sehingga harus kriterianya seperti itu. Ya dan Ibnu Taimiyah itu kan dalam Siyasah Syariah sebetulnya beliau hanya membahas dua ayat di surat An-Nisa itu ya. Apa namanya? Yang berkaitan dengan pemimpin dan rakyatnya. Di dua surat di apa dua ayat di surat An-Nisa itu. Innallaha ya'murukum ya yang ayat innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Itu kaitan dengan pemimpin ya ayat itu lalu ayat berikutnya kaitan dengan rakyatnya ya alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, dua ayat itu saja. Karena kan siasah syariah apa namanya diislahi ra'i war ra'iyah gitu ya. Untuk memperbaiki pemimpin dan rakyat. Rakyat itu dari bahasa Arab ya, ra'iyah. Nah, jadi Abu Dzar dia dilihat lemah oleh Rasul itu tidak punya kekuatan, tidak punya kapabilitas dalam memimpin. Sedangkan kesolehannya tentu luar biasa Abu Dzar itu. Hanya beliau tidak layak jadi pemimpin. Lalu mengingatkan bahwa wa innaha nadamah ya bahwa kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan, menjadi kerugian ila man ada haqqaha kecuali orang yang bisa menunaikan haknya. Jadi Abu Dzar diingatkan oleh Rasul, ya jangan kemudian kamu memegang kepemimpinan, ya kekuasaan, karena itu akan menjadi penyesalan, kerugian. Jadi kalau kita tidak mampu jadi pemimpin, jangan kemudian ingin menjadi pemimpin, ya karena menjadi berat nanti pertanggungjawabannya. Nah, tentu Abu Dzar sangat-sangat mengingat ya apa yang dipesankan Rasul kepadanya sehingga beliau ketika ditawari untuk menduduki jabatan tertentu, amanah tertentu ya di masa Khulafaur Rasyidin, itu beliau menolak ya karena memang memegang ya pesan Rasul kepadanya. Nah, sehingga dalam pemerintahan Utsman pun ini beliau mengasingkan diri ya, berzuhud ya dari kekuasaan, tidak mau terlibat dalam kekuasaan. Sehingga ini juga kata Abu Dzar itu ini kalau bicara sahabat ini sangat luar biasa ya, banyak inspirasi yang kita ambil di kisah-kisah orang-orang yang luar biasa, orang-orang hebat. Ya, Abu Dzar itu kata Rasulullah, engkau itu apa namanya?
ketika dalam satu peperangan itu Abu Zar datang sendirian gitu ya. Tidak ada teman-temannya. Abu Zar itu datang sendirian, terus nanti mati sendirian dan akan dibangkitkan pun sendirian. Ya, Abu Zar itu kata Rasulullah itu terbukti ketika meninggal itu sendiri, tidak ada orang sampai kemudian ada yang menemukannya di jalan. Ya, dia telah meninggal di situ. Ya, dan nanti ketika dibangkitkan pun di dalam keadaan sendirian. Ya, itu menunjukkan keistimewaan yang berbeda-beda ya di antara para sahabat. Bisa menjadi teladan ya yang begitu luas dari kehidupan para sahabat, hasil didikan Nabi SAW. Fahasal kemudian wafi dalilun ala anna Abadzarin karena la yara bi ta'atil imam idzan lahu anil ya. Nah, di dalamnya ada dalil bahwa Abu Zar tidak memandang ya, tidak melihat taat kepada imam apabila melarangnya dari fatwa. Li'annahu kana yaru anna dzalika wajibun alaihi li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu. Karena dia memandang bahwa hal itu wajib baginya karena perintah Nabi bitablighi anhu kama taqaddam dengan menyampaikannya sebagaimana telah terdahulu. Gitu wala'alla aidan la'allahu aidan dan kemungkinan juga dia sami al-wa'id bihakiman kata ilman mendengar ancaman dalam atau yang berkaitan dengan orang yang menyembunyikan ilmu ya'lamuhu yang dia ketahui wa ya'ti wa sayati li aliyin wa Utsman nahwahu dan akan datang ya bagi Ali bersama dengan Utsman yang semisalnya. Ya, jadi ini istihad, ini wilayah istihad. Ketika misalnya Utsman melarang dari berfatwa, mungkin melihat ada kemaslahatan tertentu, istihad dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, tapi kemudian Abu Zar tidak mentaatinya, ya karena memang lebih mendahulukan perintah Nabi untuk menyampaikan ilmu. Ya, ini adalah masing-masing beristihad. Ya dan bukan apa namanya larangan Utsman juga bukan suatu hal yang qat'i ya, jadi bersifat ijtihadiyah. Begitu sehingga beliau mengatakan seperti yang dikatakan tadi yang dikutip oleh Imam Bukhari Abu Zar itu. Wasom somah somah itu adalah bimuhmalataini ya, dengan muhmalatain itu yang tidak bertitik. Ini kan untuk apa menjelaskan dobetnya ya, menjelaskan apa titiknya ya kan sangat penting karena dulu itu kan belum ada titik ya sebelumnya itu. Ya atau juga ini untuk menjaga agar tidak terjadi tashif kesalahan penulisan, maka para ulama biasanya menjelaskan ini bertitik, ini tidak gitu ya. Nah, muhmalatain itu artinya dengan dua yang tidak bertitik. Maksudnya shod yang tidak bertitik. Kalau bertitik berarti kan dot ya. Somsoma supaya tidak dibaca dot. Begitu. Muhmalatain al-ula yang pertama mabtuha. Huwa al-ula mabtuha ya somsoma. Huwa saifu sarim yaitu adalah pedang yang tajam alladzi la yansani ya yang tidak apa namanya tidak memiliki dua cabang. Wakil alladzi lahu hadun wahid yang memiliki satu ya satu apa yang tajam ketajaman. Jadi ya, pedangnya tidak bukan pedang yang bercabang, ini hanya satu. Qauluhu perkataannya hadhihi ya ini masih perkataan Abu Zar isyaro ila kofa ya berisyarat kepada tengkuknya lehernya wa huwa yudzakaru wa yudzakaru yuannas itu dimudzakarkan dan dimuannaskan. Jadi artinya kofa itu bisa dianggap mudzakar bisa juga dianggap muannas.
Ya, terkadang ada isim yang seperti itu ya, dianggap mudzakkar, dianggap muannas. Ada ya. Kayak misalnya Torik ya, Sabil. Wa anfadza ini masih perkataan Abu Dzar ya, apa namanya, anfidu ya dalam perkataannya. Anfada, betul, anfada. Ini anfidu kalimatan kebantu alaya la anfadtuha. Ini ada dua, berarti ada dua wazan, ada nafada yanfidu, ada anfada yunfidu. Ya, bidammil hamzah, nah, ini dijelaskan ya. Harokatnya dengan mendomahkan hamzah berarti u. Wa kasril fa'i, ya mengkasrokan fa ya, unfi berarti ya. Wa dzal mu'jama, dan zal yang bertitik, artinya bukan dal gitu ya. Ai amdi, maknanya adalah apa namanya, amdi ya. Kalau unfidu berarti umdi, melaksanakan. Tujizu bidomil musannad, dengan mendomahkan yang titik dua. Musannad artinya yang bertitik dua, yaitu tak, itu berarti didomahkan. Wa kasril jim, mengkasrkan jim, tuji. Wa ba'dal ya'i zai, dan setelah ya zai ya, tujizu. Aituk milu qatli, kalian menyempurnakan pembunuhan terhadapku. Ya, wa nakaro, dan beliau Abu Dzar menakirohkan kalimatan. Ya, di dalam perkataannya kan dia mengatakan unfidu, berarti ya ani unfidu kalimatan. Saya melaksanakan, menyampaikan kalimatan dengan nakiroh tanwin. Nah, nakiroh ini bermakna liyashmala al-qalila wal katsira, untuk mencakup yang banyak atau sedikit. Artinya hadis Nabi yang akan disampaikan apakah sedikit atau banyak, ya, jadi ini umum. Kalau harus disampaikan ya disampaikan, walaupun pedang sudah ada di leher gitu ya. Wal muradu annahu ya yuballigu ma tahmilu, apa ma tahammalahu ya, bahwa dia menyampaikan apa yang dia terima, fikuli halin, dalam setiap keadaan, walayan tahi andalika, dan hal dia tidak berhenti dari hal itu, walau asyrafa alal qatli, walaupun dia sudah di ujung pembunuhan. Ya, walau nah, kata lau fi kalami dalam perkataannya limujarodi syarti, ya hanya sebatas syarat saja gitu ya. Hanya sebatas syarat, min ghairi yulahid al imtina, ya, tanpa memperhatikan imtina ya, apa namanya, ketidakadaannya ya. Jadi nanti istilah dalam syarat ya, pembahasan syarat di ilmu nahwu ada makna-maknanya ya, ada antara fi'il syarat dan jawab syarat itu ya, ada imtina'u syarti, limtina'il jawab ya, ada disingkat jadi imtina limtina ya, ada imtina'u wujud imtina'ul jawab li wujudi syarti. Nah, itu ada macam-macamnya di ilmu nahwu, di kajian ini istilah tertentu. Awil murad annal infaza hasilun ya, bahwa pelaksanaannya itu tercapai ala takdir wa diusomsoma ya, dengan meletakkan pedang itu. Wala takdir adami usulihi aula ya. Jadi kalau misalnya sudah ada pedang di lehernya, beliau masih saja menyampaikan hadis Nabi gitu. Apalagi kalau belum ada pedang di leher gitu. Itu lebih utama lagi untuk menyampaikan hadis Nabi gitu. Bahwa mislu qaulihi, yaitu seperti perkataannya lau lam yakhofila lam yaksihi. Kalaulah tidak takut kepada Allah, dia tidak akan berdurhaka kepadanya.
Wa fihil hasu ala ta'limil ilmi, di dalamnya ada dorongan untuk belajar ilmu, wahtimalil masyaqqati fihi, dan memikul kesulitan di dalamnya, ya, wasobri alal adza, dan bersabar ya atas gangguan atau penyiksaan, talaban li thawabi, ya, karena memohon mencari pahala, ya, karena mencari pahala. Ini sedikit lagi kita selesaikan. Qauluhu, perkataannya, Ibnu Abbas hada ta'liq wa sholana, ini mengutip juga perkataan Ibnu Abbas, ya, yang mengatakan kunu rabbaniyin hukama fuqaha, ya, kata Ibnu Abbas. Ini ta'liq ini wasolahu disambungkan sanadnya oleh Ibnu Abi Asim Aidan bi isnadin hasanin, wal Khatib bi isnad Khatib al-Baghdadi, ya, dengan sanad akhar hasan juga. Waqad fasara Ibnu Abbas Rabbani, kata Rabbani ditafsirkan bi anna al-hakim, orang yang bijak, penuh hikmah, al-faqih, ya, orang yang faqih, wa wafaqahu, dan sesuai Ibnu Mas'ud, ya, seperti yang dikatakan Ibnu Mas'ud fi marwahu Ibrahim al-Harbi fi gharibihi, ya, anhu bi isnadin sahih. Wa qala al-Asma'i wal Ismaili Arabani nisbah ila Rabb, ay alladhi yaqsidu ma amarahu Rabbu bi qasdihi minal ilmi wal amal. Rabbani dinisbatkan kepada Rabb, ya, artinya dia memaksudkan apa yang diperintahkan, ya, oleh Allah, ya, Rabb, dengan memaksudkan dari ilmu dan amal. Ya, wa qala sa'alab kila lil ulama rabbaniyun li'annahum yurabbunal ilma ayyakumuna bihi. Sa'alab mengatakan, ya, dikatakan kepada ulama Rabbani, ya, ulama yang Rabbani, karena mereka yurabunal ilma, maksud yurabuna yakumuna bihi, jadi melaksanakan ilmu, mengamalkan ilmu itu. Wazidat alif wa nun lil mubalaghah, ditambah alif nun, jadi robba apa ni, ya, alif nun, alif dan nun untuk mubalaghah. Walhas ya ana utulifa fi hadin nisbah, ya. Hasilnya diperselisihkan dalam nisbah ini, hal hiya nisbatun ila robbi au ila tarbiyah, ya, apakah dinisbatkan kepada rob atau tarbiyah. Tarbiyah itu masdarnya. Wa tarbiyah ala hadza lil ilmi, dan tarbiyah terhadap ini untuk ilmu, wa ala mahakahul Bukhari li ta'allumihi, ya, dan sebagaimana yang disebutkan oleh Bukhari li ta'allumihi, karena belajar. Ya, jadi kenapa dinisbatkan kalau misalnya nisbat kepada tarbiyah, tarbiyah itu pendidikan. Ya, artinya karena mereka orang-orang yang terdidik, ya, dengan ilmu karena belajarnya, gitu, ya. Karena kan di dalam ayatnya itu Rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, kan dalam ayatnya. Karena kalian mengajarkan kitab dan kalian belajar, ya, aktivitas belajar mengajar itu, ya, sangat erat. Artinya ini adalah ulama-ulama yang terdidik, ya, atau juga bisa dinisbatkan kepada Rob, ya, artinya sangat kuat keimanannya, ya, kepada Allah, ya, dengan ilmu dan amal itu. Wal muradu bisigharil ilmi ma wadoha min masailihi. Nah, dimaksud dengan ilmu yang kecil, ini kan perkataan Ibnu Abbas, ya, yang mengatakan Arabani alladzi robinas bisigharil ilmi qabla kibarihi, yang mendidik manusia dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Nah, ilmu yang kecil itu maksudnya yang jelas dari permasalahannya. Wa bi kibarihi madaqqa minha, ya, ilmu-ilmu besar itu yang mendalam. Jadi ini menunjukkan pentingnya ada tahapan dalam belajar, ya. Jadi ada jenjang-jenjangnya, ya, ada mubtadi, pemula, mutawasid, pertengahan, muntahi, ya, yang sudah tinggi. Itu ada level-levelnya. Sehingga harus mengikuti tahapan itu, belajar itu, ya, agar bisa diserap dengan baik. Wakila yu'allimuhum juz'iyatihi qabla kulliyatihi, mengajarkan kepada mereka
bagian-bagiannya dulu sebelum secara menyeluruhnya. Au furu'ahu juz'iyati kulliyati dimansub ya tapi tandanya kasrah mana salim. Furu'ahu qabla usulihi. Mengajarkan furu'nya dulu ya sebelum usul, sebelum dasar ya. Au muqaddimati qabla maqasidihi, muqaddimahnya sebelum maqasidnya. Jadi ada ilmu-ilmu muqaddimah atau wasail ya, ada ilmu-ilmu maqasid. Wa qala Ibnul Arabi la yuqalu lil alim rabbani hatta yakuna aliman mu'alliman amilan. Seorang alim tidak dikatakan rabbani sampai dia itu alim, ya, mu'alim, mengajar dan beramal dengan ilmunya. Faidah iktasara al-musannif fi hadzal bab ala ma awradahu min ghairi an yurida hadisan mursalan. Ya, Imam Bukhari penulis membatasi dalam bab ini dengan mengemukakan alama awradahu, ya dengan apa yang beliau kemukakan tanpa mengemukakan hadis yang bersambung ala syarti yang sesuai dengan syaratnya. Jadi di bab ini itu beliau tidak menuliskan hadis, hanya menuliskan tema saja kan. Judul mengutip ayat hadis-hadis yang tidak beliau sebutkan sanadnya. Begitu ya. Kenapa alasannya? Nah, di sini coba menerka ya alasan dari Imam Bukhari itu oleh Ibnu Hajar. Fa imma an yakuna bayyadalahu liyurida fihi ma yathbutu ala syartihi. Ya bisa jadi beliau itu mengosongkan, bayad itu memutihkan, maksudnya mengosongkan dulu gitu ya. Di bab ini untuk nanti beliau masukkan yang sesuai dengan syaratnya. Ya, au yakunu ta'ammada dzalika iktifa bima dzakaro. Ya, atau memang beliau sengaja karena merasa cukup dengan apa yang telah beliau sebutkan. Wallahu a'lam. Tidak tahu secara pastinya. Yang jelas kan Imam Bukhari tidak menuliskan ya apakah itu sengaja atau tidak. Ya, kalau tidak mungkin beliau ingin nanti menuliskannya tapi mungkin nggak keburu gitu ya usianya dan sebagainya. Ya, jadi itu pembahasan tentang pentingnya ilmu ya, pentingnya ilmu sebelum kita berbicara, sebelum kita beramal ya. Begitu. Jadi kualitas perbuatan amal kita itu sangat ditentukan oleh ilmu ya. Jadi sebelum kita sibuk dalam pengamalan ya, apalagi banyak hukum-hukum yang diketahui misalnya ya pelajari dulu. Kita harus mempelajari dulu dengan maksimal agar amal kita tidak sembarangan. Jangan sampai kita sudah sibuk dengan suatu amalan, lalu baru belajar ilmu, ternyata banyak kesalahan yang kita lakukan. Gitu ya. Ya kita akan menyesal. Baik, ibu sekalian, kita cukupkan untuk pembahasan pada kesempatan ini. Kalau ada yang ditanyakan, mungkin sedikit. Tidak ada ya. Kalau bertanya boleh Pak Sandi, mumpung agak kosong. Kalau tadi kan Kurang jelas ini Mak suaranya. Halo Ustaz. Ya. Tentang sahabat Rasulullah semuanya adil, Ustaz. Ya. Ya, yang Imam Nasai itu pernah menulis Ustaz, tentang kitab Manaqib Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ustaz. Kemudian beliau ke hijrah ke Syam, Ustaz. Terus ditanya sama penduduk Syam, katanya kenapa nggak menulis tentang manaqibnya Muawiyah. Kemudian kata Imam Nasai bahwa cuma ada satu yang saya tahu tentang hadis tentang Muawiyah, lebih banyak hadis tentang Imam Ali. Jadi seolah-olah beliau ada pembelaan ke Imam Ali atau gimana saat itu? Sampai Imam Nasai itu sama
penduduk Syam yang diriwayatkannya itu sakit sampai meninggal karena banyak dipukuli, dianiaya seperti itu saat di masjid yang Anda dengar. Kemudian yang kedua Ustaz, tentang tadi bahwa ketika kita lemah diusahakan jangan uh, berkecimpung ataupun jangan mencoba untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau kondisi di Indonesia Ustaz, yang apa namanya itu sekarang demokrasi seperti ini, mungkin sarannya gimana Ustaz? Bahwa umat Islam apakah perlu ketika umat Islam masuk ke kancah kepemimpinan atau dunia perpolitikan seperti itu kan banyak fitnah Ustaz. Ya, ya. Mungkin gimana Ustaz? Baik. Ya, jadi yang pertama tentang Ali dan Muawiyah ya. Ketika Imam Nasai banyak menyebutkan tentang manaqib apa tentang Imam Ali ya. Itu bukan berarti kemudian merendahkan Muawiyah juga kan. Tetap Muawiyah punya kelebihan, hadis-hadis yang menunjukkan kelebihan Muawiyah juga ada. Ya, misalnya Muawiyah Rasul memuji kan pasukan yang berperang di lautan ya. Itu kan dipimpin oleh Muawiyah. Banyak ya. Jadi karena kalau misalnya sampai ada penyiksaan seperti itu karena memang rakyat itu kan bukan para sahabat semua kan ada tabiin ya. Para tabiin itu kan banyak yang rusak juga di kalangan tabiin itu sehingga kenapa terjadi banyak perpecahan di zaman Utsman dan Ali. Utsman tuh di paruh kedua ya dari kekhalifahannya lalu di masa Ali juga ya itu karena memang rakyatnya sudah berbeda daripada yang lain gitu ya. Makanya kan ketika ada yang bertanya kepada Ali itu kenapa di zaman engkau ini seperti ini beda dengan zaman Abu Bakar Umar itu. Ali menjawab kan karena kalau di zaman Abu Bakar Umar rakyatnya itu seperti aku. Ya, sedangkan kalau di zamanku ini ya rakyatnya itu seperti kamu gitu kata Ali itu. Ya, jadi banyak kerusakan. Ya, dan kalau kita membandingkan antara Muawiyah dan Ali ya tentu yang lebih mulia Ali. Dua-duanya mulia ya, tapi kalau kita urutkan karena memang dibolehkan kan mengurutkan kemuliaan sahabat tuh seperti misalnya yang paling mulia Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali kan gitu ya, ada urutannya. Kalau kita bandingkan Ali dan Muawiyah tentu lebih mulia Ali gitu kan, lebih banyak kemuliaannya karena dia termasuk Khulafaur Rasyidun kan begitu. Yang termasuk juga 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya, yang termasuk Khulafaur Rasyidun. Sedangkan Muawiyah kan tidak. Nah, ada perbedaan ijtihad politik Muawiyah dan Ali juga itu bisa kita nilai walaupun dua-duanya beristihad, dua-duanya dapat pahala, tapi yang lebih tepat ijtihadnya kan adalah Ali. Ya, yang lebih tepat istihad ketika menyikapi para pembunuh Utsman itu. Kan Muawiyah itu waliudamnya Utsman. Sehingga menuntut agar diadili para pembunuh Utsman. Tapi Ali melihat ini kondisinya sulit untuk melakukan itu. Harus diperbaiki dulu kondisinya. Nah, beda istihad akhirnya terjadi perang gitu ya. Karena memang rakyatnya juga udah banyak yang rusak, tidak bisa dikendalikan, ya terjadi perang yang tidak bisa dihindarkan. Nah, perbedaan dua istihad itu yang benar adalah Ali, istihadnya Ali, karena dilihat juga dari isyarat-isyarat dari hadis Nabi SAW kepada siapa namanya Ammar bin Yasir ya. Ammar bin Yasir itu waktu dalam pembangunan Masjid Nabawi ya itu kan mengangkat bata ya gitu ya untuk membangun Masjid Nabawi itu sampai berdebu badannya itu Ammar bin Yasir itu. Lalu Rasul mengatakan kepada Ammar bin Yasir satak tuluka alfiatul bagiyah. Ya, akan membunuhmu kelompok yang bagiyah.
ya yang bagok ya yang memberontak kepada pemerintahan. Al-Baghiyah. Nah, artinya berarti Ammar itu akan diperangi oleh pihak Baghiyah. Nah, di zaman Ali ketika berperang dengan Muawiyah, nah Ammar ini ada di kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya, Ammar bin Yasir itu menunjukkan bahwa kelompoknya Muawiyah ini Baghiyah. Jadi ijtihad ya, ijtihad Muawiyah tapi ijtihadnya keliru. Begitu. Jadi yang lebih tepat adalah ijtihad Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian yang kedua tentang bagaimana di kondisi sekarang. Iya sama ya, karena prinsipnya kalau ingin jadi pemimpin, umat Islam juga sebetulnya kan banyak yang layak ya, yang memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Ya hanya tadi harus dikuatkan ya, ada persatuan di antara umat Islam ya sehingga bisa menang ya dalam sistem demokrasi yang ini. Jadi harus mau terlibat, karena mau tidak mau dibutuhkan kekuasaan gitu untuk menegakkan syariat itu. Ya kata Utsman bin Affan kan ada yang yang tidak diselesaikan oleh Al-Qur'an tapi diselesaikan dengan sultan. Ya dengan kekuasaan. Ya harus masuk ke dalam sistem kekuasaan ini. Ya dan tentu tadi kita menyiapkan kader-kader ya, calon-calon yang memang memiliki kapasitas yang dengan dua sifat tadi, punya kekuatan dan punya amanah, sikap amanah. Jangan sembarangan ya, karena kalau sembarangan ya tadi seperti peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu. Karena Islam itu bisa diterapkan dalam semua tempat, semua sistem masyarakat ya, karena Islam itu kan berisi prinsip-prinsip syariat, ya ada hal-hal yang qat'inya, ada wilayah yang zonninya yang butuh ijtihad. Nah, hal-hal yang zonni yang ijtihad itu sangat kemudian memperhatikan kondisi masyarakat, tradisi masyarakat. Jadi Islam itu tidak menghilangkan tradisi sama sekali, tidak. Jadi sistem ini juga kan bisa berbeda-beda ya sistem masyarakat itu. Kalau dulu di zaman Nabi kan ada sistem kabilah gitu ya, kabilah-kabilah, ada para pemimpinnya. Itu kan tidak dihilangkan sama sekali kabilah-kabilah itu. Ya hanya bagaimana menjalankan kepemimpinan itu, bagaimana memposisikan rakyatnya, gitu ya. Ada musyawarah gitu kan antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Itu jadi seperti itu ya. Jadi Islam apakah bisa diterapkan dalam sistem demokrasi? Ya bisa, ya bisa. Gitu. Yang penting tadi para pemimpin dari umat Islam yang betul-betul paham terhadap Islam, bagaimana Islam diterapkan ya dalam pemerintahan, dan juga komitmen terhadap Islamnya. Dan kalau ada hal-hal yang buruk yang ini siap merubahnya, tidak terbawa arus. Kebanyakan kan walaupun dia membawa nama Islam, tapi ketika masuk sistem terbawa arus, sistem korup dan sebagainya, sogoka dan sebagainya, itu harus bisa menghilangkan hal-hal yang sudah jelas kezalimannya. Ya, wallahu a'lam. Baik, cukup ya kalau tidak ada lagi. Syukran ala ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi